wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di siang hari ini, atas undangan saya kemarin tentang sosialisasi materi budaya positif. Jadi selain untuk pengetahuan jenengan juga, nanti siapa tahu bisa ditularkan, karena sebelum saya masuk ke materi ini, nanti proyeknya selama 4 minggu Bapak Ibu, selama 4 minggu. Jadi mulai dari minggu depan yang kita libur, jadi ya kepotong ya, kepotong, dan 3 minggu ada di bulan Januari. Yang saya ingin sampaikan adalah nanti akan sering-sering minta bantuan jenengan. Mungkin praktek di kelas saya atau prakteknya ada di kelas jenengan. Nanti ada beberapa materi yang mungkin bisa jenengan praktekkan di kelas. Oke. Yang berikutnya adalah ini materi bagian yang pertama. Jadi nanti kami buatkan 2 bagian. Yang pertama ini hanya untuk mengenalkan dulu materi-materi yang pokoknya. Materinya kurang lebih ada 5 nanti akan kami sampaikan. Yang terkait dengan pemahamannya nanti saja setelah kita masuk, karena saya khawatir nanti kita jeda untuk pengerjaan rapot sama libur, materinya lupa. Jadi kita bagi dari 2 sesi, 2 bagian. Baik, yang pertama adalah ini ada eksplorasi konsep budaya positif. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Nanti ada penjelasannya. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi yang sebagai produknya. Dari 6 ya, 6 ternyata 6 materi ini jenengan yang belum pernah dengar yang mana? Yang belum yang asing, sama sekali asing. Restitusi, terus posisi kontrol, ada lagi keyakinan kelas, sudah pernah? Keyakinan kelas beres? Ada yang sudah, ada yang belum nih. Yang lain mungkin stimulus respon itu apa, teori kontrol itu apa, nanti kita jelaskan sedikit. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Ini adalah intinya merubah mindset kita atau pola pikir kita terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Yang pertama, stimulus yang respon selama ini kita bangun itu sebenarnya sebuah ilusi. Jadi menurut ilusi yang guru ini adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak mengontrol mereka, tapi mereka yang memaksa diri atau sebenarnya lagi butuh itu. Kenapa dia ikut? Contoh, kenapa harus di kelas itu kita harus duduk diam, tenang, tangan di atas meja mendengarkan guru? Padahal kan kita sambil santai bisa. Yang penting nggak nyambi main, itu sebenarnya boleh. Tapi karena kita sudah terbiasa dari dulu pendidikannya kita kan seperti itu, duduk tenang, tegak, tangan di depan, wes pokoknya nggak boleh utik-utik. Nah, anak-anak itu daripada dimarahi, penting aku tak manut. Nah, seolah-olah kita itu seperti mengontrol murid, padahal tidak perlu. Jadi suasana nyaman menurut dia seperti apa? Selama masih duduk kita izinkan, seperti nggak delosor, gitu. Karpet sambil tiduran itu nggak bagus. Jadi sambil duduk boleh, sambil duduk rotok, apa miring atau seperti apa itu diperbolehkan sebenarnya. Tapi karena kita sudah terbiasa seperti itu, ilusinya adalah seperti kita mengontrol murid, padahal bukan. Sepertinya tidak seperti itu, tidak sepenuhnya kita mengontrol murid.
Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi bentuk penguatan itu seperti ujian, seperti kita memberi reward. Contoh, kalau untuk jangka pendek mungkin bagus. Nanti kalau kalau anak-anak ujian ada yang dapat 100 materi matematika, wes tak kasih hadiah. Bagus itu untuk jangka pendek. Tapi kalau nanti ganti guru, nah ini gak hadiah, males, itu bisa. Jadi jangka panjangnya jelek, tapi jangka pendeknya bagus. Nah itu ilusinya seperti itu. Apakah salah? Tidak. Yang kita lakukan selama itu bukan salah, hanya memang kurang tepat. Itu boleh karena untuk memacu kita. Kalau kita sendiri dulu juga seperti itu, diperlakukan seperti itu. Kalau ada rewardnya, kita semangat. Kalau ada peraturan, ada punishmentnya atau hukumannya, kita takut. Wah, telat nanti disuruh lari keliling lapangan. Padahal di tulisannya peraturan nggak ada. Kadang lucu. Dulu saya pernah terlambat masuk kelas. Tiba-tiba disuruh nulis di papan tulis, saya tidak akan terlambat lagi, full, penuh. Dan nggak ada korelasinya sama saya ketinggalan materi. Gitu, harusnya kan duduk dulu, ikuti pelajaran. Yang ketinggalan tadi apa, bisa diambil di waktu istirahat atau saat pulang sekolah. Jadi teman-temannya pulang, kita hukumannya, konsekuensinya, kita di situ dulu mengejar materi yang kita ketinggalan. Harusnya gitu. Tapi ya sudah terbiasa dari dulu. Langsung kita, pokoknya hukumannya itu lari keliling lapangan. Kalau di SD jarang kalau di SMP kadang-kadang memang agak gurunya waktu itu karena zamannya seperti itu lari keliling lapangan berapa kali, push up dan lain. Padahal itu nggak ada korelasinya dengan fisik, kecuali pada saat pelajaran olahraga, telat atau seperti apa, suruh keliling lapangan, sekalian pemanasan, nyambung, gitu. Jadi sebenarnya konsekuensinya atau hukumannya itu jangan sakarepe kita sendiri, gitu. Itu sebenarnya. Nah ilusinya kembali ke sini ilusinya itu ada manfaatnya, iya, tapi jangkanya beda. Jangka pendek untuk memotivasi itu bagus, tapi jangka panjangnya nanti anak-anak kalau nggak ada iming-imingnya malas, takutnya seperti itu. Tapi bagi sebagian orang itu karena sudah teryakini di dirinya sendiri, saya itu kalau belajar nanti akhirnya dapat nilai baik. Tapi bagi orang lain, nilai baik pun istilahnya ngoyo, aku tak santai aja, nurun. Nah itu salah satu efek ilusi kita sendiri yang mengalami, dan kita mungkin sekarang sedang jadi gurunya yang melakukan. Lanjut, posisi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak ibu saya sendiri kadang-kadang gitu. Aku lulus mulang angel-angel, bengok-bengok pakai masker sampai kok gak ngerungokne. Nah itu sebenarnya boleh, tapi tidak tepat, karena manusiawi sekali. Kita itu capek ini ngajar anak-anak itu rame dewi, orang ngatet ini dan lain-lain, membuat mereka merasa bersalah di hadapan teman-temannya yang lain, itu tidak tepat. Apakah itu salah? Tergantung kasusnya juga. Fenomena mungkin suatu ketika perlu seperti itu, tapi secara efek bagi dirinya, dia mungkin saja pada saat itu dia akan tumbuh benci kepada gurunya karena dipermalukan di depan teman-temannya. Kita nggak tahu di dalam hati itu seperti apa, tapi efeknya itu nanti di jangka panjang. Bahkan kemarin dari instruktur itu menyampaikan dulu beliau itu pernah salah paham dengan gurunya yang di SMP, bahkan sampai
sampai masalah itu selesai pun dianggap selesai, dia punya dendam kepada gurunya itu karena fitnahnya itu tadi, karena salah paham. Jadi kalau anak-anak itu tidak kita dengarkan, tidak ada penjelasan dan lain-lain, kita langsung kritik saja seperti biasa yang kita lakukan, dan tanpa ada penyelesaian itu akan membuat efek di belakang. Gitu. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi orang tua, jenengan yang sudah jadi orang tua, yang saya sendiri belum nih. Jadi ada di situ kita ada hak untuk mengatur anak-anak kudu maklum. Karena kita sudah mengalami. Cah aku biyen itu nakal, saiki sampe ojo nakal yo, karena pengalaman kita sendiri. Jadi kita tahu, cah nanti kalau masih kecil itu ngaji yo, sok nek kowe nggak iso ngaji gini, cah kalau kalian nggak pintar ibadah gini nanti. Karena kita tahu, kita mengalami manfaatnya apa kalau nggak ikut itu seperti apa, kalau ikut seperti apa. Nah itu yang jadi masalah ada kita ada paksaan di situ. Bagus memaksa untuk melatih anak-anak itu bagus, tidak ada masalah. Hanya mungkin caranya saja. Yun sewu, saya sendiri yang mengalami ngongkon bocah-bocah sholat duha, ya aku nggak sholat duha. Nah itu jadi masalah buat saya. Betul. Walaupun hukumnya di situ sunnah, karena kita membiasakan anak-anak untuk berlatih ibadahnya yang kalau sekarang yang bisa dilaksanakan sholat duha. Kalau dulu kita sempat sama sholat zuhur, jadi bisa dipraktekkan. Jadi kembali ke kita sendiri. Jadi bahwa ilusi orang dewasa melihat untuk memaksa itu juga tidak tepat. Jadi jangan tolak ukurnya kita. Kita punya pengalaman seperti ini, tolong istilahnya buat rambu-rambu mengarahkan anak-anak. Sebenarnya sebelum materi ini harusnya ada materi lagi yang pembukaan, tapi karena yang difokuskan ini saya bagi jadi dua, ya. Saya lanjutkan. Baik, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Duh Pak Riko, nyawang ini, lihat ini, kok ideal sekali. Nggih, kok muluk-muluk, monggo Mas. Terlihat muluk-muluk nggih, teman-teman. Jadi bangun budaya positif, tapi namanya impian atau visi itu memang kita harapkan terwujud di sekolah kita. Jadi ini memang visi itu, namanya visi itu pasti angan-angan. Cita-cita, cita-cita itu yo kita dulu cita-cita jadi astronot atau keluar bumi aja nggak bisa jadi astronot. Jadi dokter ndelok getih takut, ini gak situ. Nah, angan-angan, tapi setinggi-tingginya angan-angan setidaknya kita salah satunya bisa memenuhi. Entah kita nanti budaya yang positif saja, atau nanti lingkungannya kita buat aman, nyaman, ngeten nggih. Murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan bercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mewujudkan merdeka ini nggak mudah, teman-teman. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi banyak proses, banyak pembiasaan. Dan yon sewu itu harus dari diri kita sendiri, dari kita sendiri. Tidak hanya ego. Gara-gara Pak Riko sudah dapat materi ini kok sok-sokan dodoi kancane, wong dhewe urung. Itu mulainya dari diri saya dulu. Jadi tidak menularkan ke yang lain itu kalau saya tidak melaksanakan. Mata. Kemudian ini teman-teman ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau respon tentang dunia atau stimulusnya kita, selama ini realitas atau kebutuhan itu kita sama, padahal tidak. Okay? Jadi kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal di realitanya, yang paling gampang panas itu partai loh itu, teman-teman. Partainya aja loh beda, gitu. Gambaran setiap tokoh yang sewu
Bung Karno itu kurang besar apa? Tokohnya sebesar itu loh. Kita masih punya kubu yang pro dan kontra. Seperti itu loh teman-teman. Kemudian kita mencoba merubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, pengalaman kita belum tentu cocok untuk orang lain itu. Nah, untuk teori yang kontrol itu memang kita berusaha melihat pandangan orang lain itu seperti apa. Saya di sini bukan berarti yang ikut pendidikan guru penggerak itu yang lebih tahu dari jenengan. Tidak. Saya bisa ambil pelajaran dari jenengan, jenengan bisa ambil pelajaran dari saya. Kita saling sharing Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang saling unggul, superior, tidak. Kita sama saja saling belajar. Budaya positif ini tidak hanya saya saja yang tahu dan melaksanakan, tapi harapannya Bapak Ibu juga derek. Itu Kemudian ini, orang lain bisa mengontrol saya. Nyun sewu. Contoh Pak Yas nih. Beliau pemimpin kita. Beliau punya aturan ini dan lain. Yang mengontrol itu bukan Pak Yas tapi aturan. Jangan karena beliau kepala sekolah kemudian buat peraturan yang nyeleneh. Itu tidak. Tapi Pak Yas itu sedang dikontrol oleh sistem sebagai kepala sekolah, manajer, ngeten nggih Pak Yas. Kemudian kita yang di Sewu untuk contohnya untuk ASN karena sudah ada PP dan lain-lain aturan-aturan dan itu yang mengontrol saya. Tapi Pak Yas tidak mengontrol saya secara langsung. Beliau menyampaikan, Pak, kalau disiplin PNS kalau tidak masuk izin, ada surat dokter atau gimana. Itu prosedur. Itu yang mengontrol kita. Contoh pagi kalau kita berangkat, kita itu tidak, saya tidak takut terhadap pimpinan, tapi saya yang mengontrol diri saya untuk berangkat pagi. Harapannya nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan karena berangkat pagi itu karena hukuman, takut dihukum pimpinan, karena mengharapkan pujian. Jangan itu. Dan itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kalau tidak dari kemauan sendiri, tapi nyun sewu Pak, nyun sewu yo, kita itu sudah niat berangkat pagi, tapi nyun sewu ada aja halangannya. Putrane sing belum siap sekolah, mungkin ada yang harus mampir kemana dulu, ngoten. Karena kita tidak tahu masing-masing. Hanya saja yang penting kita diri sendiri itu sudah menyadari bahwa beberapa hal yang sepele seperti itu penting untuk kita yakini. Jadi jangan karena orang lain. Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, kita tidak bisa. Saya ngajak penjenengan bergerak karena saya ikut pendidikan guru penggerak. Tidak, saya tidak bisa. Walaupun misal ini hanya contoh saja, saya bayar jenengan untuk bergerak, itu pun jenengan bergeraknya bukan karena saya tapi karena dibayar. Jadi bukan seperti itu konsepnya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian paksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, kita memaksa enek sing gelut. Misalnya anak-anak ada yang bertengkar, kita melerainya dengan paksaan. Kita harus tahu bagaimana cara mendamaikan mereka. Kemudian nanti jangan sampai ada menang dan kalah. Dan ada yang bertengkar, jangan sampai ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, sama-sama nanti. Berikutnya Bapak. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam pendidikan ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang dari internal. Jika kita tidak memiliki motivasi secara internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi seperti itu tadi, kalau kita dulu terbiasa disiplin karena kita di sekolah dulu kan sebelum jam 7 sudah datang.
Akhirnya kita nggak terasa, karena kebiasaan itu kalau nggak berangkat sebelum jam 7 mesti aneh. Karena dulu yang saya belum ada keribetan apa-apa ya, kita pokoknya pikirannya hanya sekolah. Kecuali kalau memang bahan bocor atau apa, itu pasti nanti molor telat gitu ya. Tapi kalau tidak dibiasakan, telat dibiarkan, tidak mengerjakan PR dibiarkan, lama-lama motivasi yang internal ini akan melemah. Gitu ya. Jadi yang penting adalah motivasi yang secara internal itu tadi. Misal contoh yang paling sederhana saja, kita beribadah. Kalau motivasinya eksternal, karena disuruh, itu sepertinya kok kita rasa-rasanya mau males. Tapi kalau motivasinya internal, beribadah, sholat, kita butuh. Entah nanti mau ada rewardnya berupa pahala atau berupa apapun, itu kita nggak peduli, itu urusan nanti. Yang penting secara internal kita merasa butuh beribadah. Itu contoh yang paling mudah saja nih. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sepertinya disenangi, kalau kita nggak mengerjakan ini takut dimarahi. Itu wajar, itu sangat wajar banget, itu sangat manusiawi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mungkin jarang, tapi mungkin saja ada, karena kita sebagai harapannya entah itu hanya sebatas ngelami bahasa Indonesia apa nih? Memuji. Hanya pujian bagi orang yang suka puji-puji itu luar biasa loh efeknya. Kenapa ada pepatah yang menyatakan kalau memuji itu kita harus tetap merendah, karena saking pujiannya itu luar biasa efeknya, kita bisa sampai lupa, sombong. Iso itu dipuji orang lain, karena harapannya ini tidak ada keikhlasan di situ, ben ketok sregep. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya kita itu mungkin sekarang ada di sini. Kemudian mungkin saja ada di sini. Mungkin saja setengah-setengah dari kita itu merasa saya sudah ada di sini, separuh tapi yang lain di sini. Misalnya. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 ini. Nah, harapannya teman-teman, nanti itu kita ada di posisi yang ketiga. Jadi yang pertama ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu belum pernah. Teman-teman, ada yang pernah dengar baru ini? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya kedudukannya mirip dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tapi yang sekarang saya lihat kok jarang di kelas kita itu ada peraturan yang tertulis gitu. Kemudian yang dilengkapi dengan konsekuensinya. Misal datang terlambat 15 menit harus apa? Misalnya olahraga telat harus misal lari keliling lapangan 2 kali. Lapangannya seperti ini tidak apa-apa. Lapangan bola ya lumayan. Jadi banyak versi yang menyebutkan keyakinan kelas itu seperti itu, kayak kedudukannya sama. Cuman bedanya adalah nanti ada bedanya ya. Ada 3 ini, jadi 3 jenis penghargaan atau reward atau konsekuensi nanti. Keyakinan kelas ini kita bentuk berdasarkan masukan dari siswanya. Jadi bukan gurunya yang membuatkan peraturan atau yang disebut kita sebagai keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Jadi karena dari keyakinan anak-anak itu tadi itu disepakati bersama dan menjadikan keyakinan kelas itu sebagai rambu-rambu kita di kelas, teman-teman. Loh Pak, kelas 1, 2, 3 ya nggak bisa dijalan aku. Ya betul Pak. Jadi keyakinan kelas untuk kelas bawah itu bisa dimulai dari membuat aturan-aturan yang sederhana saja. Misal 1, menghormati orang lain.
Loh Pak, menghormati orang lain ya kelas 1, 2, 3 lah susah, bingung oleh menerjemahkan. Untuk kelas 1, 2, 3 memang kita lebih arahkan ke peraturan yang jenengan tulis. Anak-anak gak boleh rame, tapi ya juga susah. Kelas 1, 2, 3 memang karakternya seperti itu. Tapi harus dibuatkan rambu-rambu. Kalau nggak membuatkan keyakinan kelas, setidaknya membuatkan peraturan kelas yang tertulis biar fair. Contoh, misalnya si A itu nakal, dihukum membersihkan kamar mandi. Suatu ketika ada si B melakukan pelanggaran yang sama, hukumannya beda. Misalnya hanya membuang sampah. Bagi si A itu tadi nggak adil. Loh, aku dulu nakal kok hukumannya membersihkan kamar mandi. Lah ini si B sama nakalnya seperti saya kok hanya buang sampah. Nah itu kenapa harus ada standarnya. Tapi yang saya keyakinan kelas itu tidak mengarah kepada hukuman, tapi cara menyelesaikan. Saya jelaskan sedikit nih, pembentukannya itu seperti apa. Nanti akan ada praktek tapi di pertemuan keduanya saja. Keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, dibuat bentuk dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata jangan. Jangan itu tidak ada di keyakinan kelas. Tidak ada, nggak boleh. Harus positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. 1, 2 dilatih dulu. Jadi tidak, nggak perlu muluk-muluk teman-teman. Nggak usah harus wakeh keyakinan kelasnya. Sulit itu nanti kalau dilaksanakan. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya diterapkan di kelas 6, belum tentu bisa diterapkan di kelas 5. Nanti tiap kelas punya kesepakatan atau keyakinan kelas yang berbeda. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan. Jadi tidak perwakilan satu-satu, semua pendapat kita tampung. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa direvisi atau kita perbaiki lagi. Pembentukan kelas ini nih, nanti karena banyak, nanti kita jelaskan di sesi yang kedua saja nih. Nah ini contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan ganti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi seperti peraturan. Tapi keyakinan kelas itu halus, teman-teman. Jadi halus, materinya itu halus. Kemudian keyakinan kelas ini nanti karena sudah diyakini, saya kalau melanggar, saya mau lari-lari di kelas itu akan pikir-pikir itu, karena sudah yakin. Walaupun di sini tidak ada konsekuensinya, tidak ada hukumannya. Kalau saya lari-lari, kalau ditegur guru enggak 1, 2, 3 tidak bisa berubah, hukumannya lari-lari di lapangan misal. Tidak ada di sini. Jadi karena sudah yakin, ya nanti kalau ada hukuman atau dapat penghargaan, itu nanti saja dipikir terakhir. Itu. Jadi kita contoh yang paling ya di sekitar saja, kita ibadah jangan karena mengharapkan surganya saja. Jadi kita ibadah karena wajib, itu aja. Itu contoh, maksudnya kita yakin kalau ibadah itu untuk mengantar kita antara surga atau nerakanya nanti, itu. Jadi arahnya ke sana sebenarnya. Yang penting keyakinan, karena yang saya keyakinan itu terlalu identik dengan agama. Kalau di sini seperti ini, saya nggak yakin sebenarnya kalau bisa berjalan di kelas di paling melayu gitu. Saya lanjutkan ya. Contoh teman-teman, ini yang kelas 1. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kalau anak-anak itu sudah yakin perlu belajar, dia nanti akan berpikir bermain di kelas itu merupakan hal yang tidak boleh dilaksanakan. Berarti saya sudah yakin perlu belajar. Yang jadi masalah ini kan sudah jadi, prosesnya yang jadi masalah. Apakah anak-anak itu akan urun ide perlu belajar? Karena anak-anak itu pasti akan menuliskan main.
Jadi um, membuat seperti ini tidak semudah kita sudah melihat yang sudah jadi. Setiap anggota kelas perlu senang. Mungkin karena ada yang masukkan saya nggak senang di kelas, misalnya. Perlu senang-senang. Senang-senangnya berupa apa? Kita belajar sambil bermain. Nah, misalnya, gitu. Anggota kelas perlu melakukan tugas. Misalnya ada yang tidak mengerjakan PR karena dia sudah yakin kalau melakukan tugas berarti dia ya tanggung jawab. Konsekuensinya apa? Tidak mengerjakan PR, ya mengerjakan PR-nya. Waktunya kapan? Bisa waktu istirahat atau waktu pulang sekolah. Jangan dikembalikan ke rumah lagi. PR-nya numpuk. Akhirnya sing nulis nih orang tua. Nah, ini. Contoh yang kelas 1. Ini kelas 5 Bapak Ibu. Ini seharusnya saya tuliskan gitu. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Bersikap positif itu sih gimana ya? Ini kan abstrak deh, teman-teman. Abstrak. Percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Oh, berarti kalau saya pinjam barang, setelah saya pakai, saya kembalikan. Kalau dia sudah yakin, tapi tidak yakin, wis tak openani wae. Biasanya gitu. Diadopsi, pensil, pulpen, penghapus biasanya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi tugas sulit atau mudah tiap anak itu berbeda kesulitannya, kemudahannya juga beda. Caranya bagaimana? Ya bisa berkolaborasi. Kenapa tidak? Gitu. Senantiasa membantu. Temannya piket, misal, walaupun dia nggak piket, ya kalau bersedia membantu ya membantu. Karena dia sudah yakin. Saya nggak rugi kok saya piket sekarang, walaupun saya piketnya besok, karena sudah yakin. Ini karena sudah jadi kelihatan wah istimewa gitu kalau sudah jadi. Tapi prosesnya tidak seperti itu. Ini yang SMP teman-teman gitu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalimatnya saja yang ini lebih enteng nih, sederhana. Ini sudah agak tinggi nih pemikirannya. Kalau yang ini sudah mengarah ke anak-anak yang SMP SMA kalimatnya. Nah, ini kalau kalimat-kalimat ya, awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu mengancam nih, mengancam. Kalau netral lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini kalimat-kalimat yang istilahnya mengarah ke negatif. Kita nanti mengarah ke netral atau ke arah yang positif. Gitu. Kalimat-kalimat ini adalah mode yang paksaan. Ini stimulus respon yang kita bahas di depan tadi. Kalau yang ini teori kontrol. Jadi kamu sebenarnya suka nggak dengan ini? Kalau anak-anak itu tidak bisa menggunakan media yang kita gunakan, mereka mau media yang seperti apa? Pak, saya kalau nggak video nggak paham. Dan kita diam saja, berarti kita sedang memaksa mereka menggunakan media yang tidak bisa mereka pahami. Yeah. Medianya misalnya hanya gambar di kertas. Pak, kekecilan, Pak, nggak kelihatan dari belakang. Contoh, akhirnya kita tampilkan di layar proyektor seperti ini. Oh Pak, lebih jelas. Tapi kok nggak ada penjelasannya Pak? Kita jelaskan, Pak, kurang marem. Nah, ini dengan sing jelas nih. Video, minta video, kita kasih video. Nah, itu kita ke arah positifnya. Makan, teman-teman, gambarannya gitu. Kita lanjut. Nah, perbedaannya nih, kalau ada hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan tidak nyaman. Ya, seperti tadi, contoh yang paling gampang tadi, kalau ada terlambat dulu kita suruh lari keliling lapangan, nggak nyambung. Buat capek aja, ketinggalan pelajaran, capek, nggak ada manfaatnya. Kalau ke disiplin secara sanksi atau konsekuensinya itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Sudah ada aturan yang tertulis. Gitu. Kalau melanggar ini kamu dapat poin. Jangan dulu sistemnya poin apa? Melanggar ini dapat poin sekian.
pelanggar ini. Kalau saya dulu di SMP SMA pernah. Jadi kalau ada pelanggaran, poinnya 10, 15. Kalau sudah terakumulasi berapa, orang tua dipanggil DP, ngatain deh. Itu dulu seperti itu. Itu masuknya ke sini. Tidak nyaman, korban bisa dewa dan lain-lain. Ini kriteria. Tapi kalau restitusi, jenengan dulu misalnya melakukan pelanggaran atau terlambat, tidak dimarahi, tidak dapat hukuman, tapi mungkin dapat konsekuensi yang setelah proses restitusi. Restitusi ini jadi pokoknya kayak di belakang, jangan masih bingung restitusi itu apa. Mungkin saja kita sudah melaksanakan, hanya saja masih gabungan dari 3 ini. Bapak Ibu ngapunten nanti tanya jawab terakhir saja kalau ada. Nah ini hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya seperti tadi. Si A nakal, karena kamar mandi kotor, suruh bersih kamar mandi. Si B nakal, dengan kasus yang mirip-mirip atau sama, sampahnya berserakan, suruh membersihkan sampah. Itu sifatnya yang hukuman tiba-tiba. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi itu sudah ada terencana, sudah disepakati, sudah dibahas murid dan guru. Kalau biasanya itu seharusnya sudah dibentuk oleh sekolah secara global, tapi nanti tiap-tiap kelas itu punya sendiri, gitu. Tapi biasanya ini, setelah 3 kali tegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai atau ngobrol, murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Jadi konsekuensinya seperti itu saja. Nggak perlu tidak mengerjakan PR, harus nulis. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Dan kembali ke kita lagi, kalau setelah dia nulis itu, apakah akan memperbaiki keterlambatannya? Betul? Apakah dia akan mendapat materi yang sama dengan temannya? Juga tidak. Malah tambah ketinggalan, menulis itu mesti lama. Ya cuma 1 kertas kecil, folio bergaris bolak-balik, nulis tegak bersambung, lama. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak kita kenapa kok melanggar, kenapa patuh, itu pasti ada alasannya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, dan yang terakhir nanti ada kesenangan. Kalau hanya seperti ini saja, jangan mesti bingung apa aja. Kita lanjut nih. Jadi pertanyaan ada pemantiknya nih. Ibu Ambar, guru wali kelas, ada double kelas, kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi oleh salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi pertanyaan adalah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Biasanya yang paling simpel kita lakukan adalah menegur Doni. Doni aja minta makanan temanmu, sampai bawa bekal sendiri, wis dijarani. Kalau mau lagi ya mek diseneni nih. Kadang-kadang kalau kita ada lebih, beliau kasih 2.000, beliau jajan dewi, ya bisa jalur kancane. Tapi tidak menyelesaikan apa yang dirasakan Doni. Hanya sesaat saja selesai. Ini penyelesaiannya nih. Jadi ada kebutuhan yang pertama, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan secara psikologis, secara psikologis, secara pikiran. Jadi perlu mencintai, dicintai, memiliki hubungan dengan yang lain, berinteraksi sosial, untuk memberi dan terima kasih sayang, dan butuh secara berkelompok. Jadi tidak bisa berindividu saja. Meliputi keinginan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki cita kasih ini biasanya suka dan diterima oleh lingkungannya.
Mereka akan akrab dengan orang tua, teman, dan lain-lain. Bagi Doni tadi, dia itu butuh yang namanya kasih sayang, karena dia mungkin saja tidak diberi oleh orang tuanya. Bapak ibu kerja pagi, nggak ada yang buatkan sarapan, gitu. Nanti akan nyambung ke sini. Kalau saya nggak makan, saya ngantuk, capek, kelaparan, akhirnya masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Wah, ini nggak ada makanan, saya nggak punya uang, temanku ini bekalnya banyak. Niatnya mungkin iseng minta, tapi bagi orang lain hal itu tidak baik. Kayak minta orang nembung, tidak ngomong, langsung jawil nyomot. Nah, itu kebutuhannya di sini. Jadi kita tidak bisa, Bapak Ibu teman-teman, langsung memarahi siswa gara-gara ini, itu tidak. Kita harus tahu kebutuhannya itu apa, kenapa kok dia seperti ini. Kemudian ada penguasaan. Nah, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita manusia itu ditadikan sebagai pemimpin, cuma kadarnya beda-beda. Ada yang kelihatan sekali rasa kepemimpinannya, ada yang ya biasa saja. Jadi ada kebutuhan dasar sebagai pemimpin ini. Kemudian kalau ke kasusnya tadi, Doni itu bisa saja istilahnya memperlihatkan kekuasaannya. Saya itu loh paling nakal di sini, saya loh penguasa di sini. Jadi saya mau ambil apapun ya terserah dia. Alasan kebebasan. Jadi perlu kebutuhan secara mandiri, kemudian mengendalikan arah hidup seseorang, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, karena kodratnya anak itu adalah bermain, dia bebas. Kalau di sekolah kan kita diarahkan untuk disiplin untuk nanti saat dewasa, belum tentu akan dipakai yang sekarang kedisiplinan itu. Yang berikutnya ada kesenangan. Jadi siapa tahu yang dilakukan oleh Doni tadi ya, itu sebenarnya untuk kebutuhan senang-senang saja, iseng, bercanda dengan temannya, butuh diperhatikan. Kembali ke sayang tadi, butuh cinta kasih sayang, butuh perhatian dari teman-temannya. Mungkin ya hanya iseng sebenarnya, karena nggak ada yang menegur gitu. Posisi kontrol. Jadi sekarang ini yang fokus ke kita. Jadi yang pertama adalah guru yang sebagai penghukum. Saya yakin kalau di sini nggak ada nih. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Jadi langsung, nggak ngerti alasannya, langsung vonis. Kamu membuat kesalahan ini, kamu terlambat, langsung lari ke lapangan. Nggak mau tahu alasannya, nggak mau tahu peraturannya, langsung menghukum. Saya rasa di sini ada. Oke. Dan ini akan lebih menekan anak. Dia akan stres. Takutnya seperti kembali yang tadi, dia itu berangkat pagi karena takut dengan gurunya. Apalagi zaman dulu kita Bapak Ibu guru itu di depan kelas sudah bawa penggaris, rotan dan kawan-kawan. Zaman dulu seperti itu, dan sekarang nggak ada. Terus membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya kita laksanakan di kelas. Aku kesel bengok sampean dolanan wae. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Intinya membuat perasaan anak itu menjadi bersalah. Saya itu sudah menyakiti ibu guru, saya sudah rame ini menyinggung ibu guru, seperti itu. Nah, di posisi ini akan murid atau siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kadang-kadang anak-anak itu iseng saja nih, sebenarnya hanya iseng, tapi karena menyinggung gurunya, karena biasanya sosok figur yang diutamakan di kelasnya adalah gurunya sendiri, gitu.
Jadi wah saya sudah menyinggung guru ini, jadi ya akhirnya dia merasa bersalah. Yang berikutnya adalah posisi kontrol yang berikutnya ada sebagai teman. Nah harapannya kita mulai dari sini teman-teman. Jadi cuman memang ada positif ada negatifnya. Jadi secara positif ini terjalin hubungan yang baik dengan guru dan murid. Yeah. Tapi di sisi lain anak-anak kalau tidak mandiri jaga nih guru nih, kalau tidak ditemani guru dia nggak mau, kalau tidak ada motivasi guru dia nggak mau. Ini kekurangannya. Tapi kita bisa mulai dari sini teman-teman. Jadi jangan sampai kita menghukum sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, atau sebagai yang membuat merasa mereka bersalah. Tapi kita coba menjadi teman mereka yang positif, gitu. Ya walaupun memang kata-katanya ya ayolah bantu demi bapak, ya ayolah cah demi dan selesai tugasnya, itu jangan. Tapi memang kita berusahanya kita jalan ke sini dulu. Selanjutnya ada posisi sebagai pemantau atau monitor. Biasanya kalau yang ini tuh guru-guru BK ya. Kita di SD itu multi talenta, ya guru kelas, ya guru BK. Kadang-kadang kalau nggak punya guru agama ya jadi guru agama, jadi guru olahraga ya harus bisa. Tapi alhamdulillah di sini sudah komplit. Nah kalau di sini itu biasanya pegangannya itu adalah peraturannya apa, dia punya catatan, punya aturan-aturan yang jelas itu. Karena memang sudah terbentuk dan akhirnya bisa diterapkan. Jadi tidak seperti kita yang sekarang anak-anak tidak mengerjakan PR terus sampai langsung nyapu satu halaman disapu kabeh. Tidak seperti itu, tidak dadakan. Oke. Jadi ini seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan. Nah ini biasanya memang guru BK yang terenten gitu nih. Oke. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi ini yang akan mengarah ke restitusi. Jadi posisinya adalah sebagai mentor. Jadi membuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini sebagai manajer kita itu merangkul anak-anak. Kalau buat kesalahan itu jalan keluarnya apa? Karena kadang-kadang kalau ada dua anak yang bertengkar, satu benjut pipinya, satu pelipisnya berdarah, itu ya wes gurunya sing ngobati. Jangan. Anaknya itu saling bertanggung jawab. Saya sudah mukul pipinya, saya harus seperti apa? Satu minta maaf, yang kedua mengobatinya. Si anak yang satunya, yang pelipisnya berdarah, ya gantian bertanggung jawab. Jadi saling bertanggung jawab, tidak kita yang mengobati. Kita bantu ya, tapi yang mengobati biar si anak itu tadi. Misalnya bertengkar sampai pegang kerah, terus pancingnya lepas. Kalau hanya didamaikan, wis minta maaf, selesai. Tapi ini nggak ada yang memperbaiki. Nah itu, masuk guru sing jahit nih, itu, okay. Jadi ada konsekuensi dari yang dilakukan oleh anak. Jadi jangan kita yang bertanggung jawab, tapi kita membantu menemukan solusinya, gitu. Itu gambaran nih teman-teman, nanti karena prakteknya di berikutnya saja. Ini ada sedikit nih, kalau menghukum jadi menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti kamu pakai tunjuk-tunjuk ini sampai mendalam ini bahasa Indonesia ini apa nih? Melapan. Kemudian kalau yang membuat merasa bersalah itu kita ceramah terus, menunjukkan kekecewaan. Nah terus kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk membujuk murid, kita posisinya kita turunkan, jangan guru murid, tapi sebagai teman dan
jadi merangkul. Kemudian kalau memantau itu ya agak lebih tinggi lagi, ya sudah sebagai teman, ya kita sebenarnya bisa kesini ya, sebagai penghukum, tapi jangan dulu. Kita cek dulu, ada nggak peraturannya, ada nggak konsekuensinya. Kemudian ada yang sebagai manajer, nah mengajukan pertanyaan, telat, ada yang terlambat. Nah, kamu terlambat karena apa? Pak, saya tadi malam begadang. Begadangnya karena apa? Dilihat dulu, jangan langsung vonis. Siapa tahu begadang karena membantu ibunya membuatkan makanan atau menyiapkan dagangan. Tapi kalau begadangnya gara-gara main game, ya pasti ada konsekuensinya yang beda lagi. Jadi tergantung kasusnya. Nah, kalau kata-kata sebenarnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, saya akan melaporkan kamu. Nah, ini sering. Ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak. Nah, seperti itu gitu. Ini kalau di sini apa yang kita yakini. Jadi kalau kita hanya punya peraturan kelas, ya peraturannya saja. Peraturan kita seperti apa, nak? Tidak boleh terhambat. Oh iya, saya melanggar Pak, mohon maaf. Saya harus seperti apa? Cari. Ya. Istilahnya di situ kita musyawarah, biar caranya menyelesaikan masalahnya itu apa. Oke. Nah, efeknya kalau kita sering menghukum saja tanpa mengetahui alasan dan lain-lain, dia akan menjadi pemberontak, pendendam. Efek negatifnya lebih banyak. Kemudian kalau membuat orang merasa salah, akhirnya dia menyangkal, jadi bohong. Daripada dia dimarahi, penting aku ngapusi ya. Tapi nggak sadar, kadang-kadang akhirnya jadi kebiasaan. Kalau jadi teman, saya ulangi lagi, ketergantungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nggak ada dukungan dari guru, ya anaknya males gitu. Nah, ini kalau yang sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi. Kalau yang kontrol diri sebagai manajer menguatkan watak atau karakter, jadi bisa tepat sasaran, bisa menyelesaikan masalah, anaknya itu puas, gurunya puas. Kalau ada anaknya dua yang dirugikan, sama-sama menang, tidak ada yang saling menyalahkan. Ini lanjutan dari tadi, saya lanjutkan. Oke, ini menu utamanya teman-teman. Jadi segitiga restitusi ini yang nanti akan diharapkan sebenarnya jangan sampai terpakai. Karena kalau dipakai berarti ada masalah. Pasti ada kasus. Jangan sampai terpakai. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang tadinya itu suka membuat masalah, kembali ke kelompok mereka itu menjadi tidak seperti itu. Jadi lebih baik. Nah, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kalau tadi yang lain itu hanya hukuman, konsekuensi, tapi yang ini untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau restitusi ini, jadi murid punya tujuan, disiplinnya itu positif, memulihkan dirinya setelah membuat salah. Jadi sudah telat, bukan karena kesalahannya kok disalah-salahkan, gitu. Jadi karena saya membantu itu, wah berarti membantu itu berefek negatif. Akhirnya nggak mau bantu, karena takut telat, karena hanya sampai di sekolah dimarahi, makan. Jadi jangan sampai ada hal seperti itu. Nah, penekanannya adalah bukan bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain, tapi tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bisa menghargai diri dan orang lain. Gitu. Jadi kontrolnya dari sini. Langkahnya ada 3, teman-teman. Ini namanya. Setelah ini ada video. Mungkin setelah itu tanya jawab. Jadi ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini kalimat pemantiknya ya. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu pasti punya alasan. Nah, kemudian
Kalau terlambat, keyakinan kelas atau peraturan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Kita kan sudah sepakat disiplin, betul nggih? Kita sudah sepakat disiplin, tapi kok kamu melanggar, kenapa? Nah, jelaskan. Kemudian yang terakhir, kita menstabilkan identitasnya dulu. Loh, Pak Riko Lembian ya sama saja juga sering telat. Kenapa? Jauh rumahnya, sekolahnya jauh. Pakai sepeda kadang-kadang bocor. Jadi di sisi lain kita memberikan solusi, di sisi lain kita juga pernah loh seperti itu. Dan kita hasilnya bisa seperti apa, ini. Kita jelaskan. Jadi ada 3 langkah ini. Apakah harus urut? Tidak. Urutannya tidak harus seperti ini. Intinya ada 3 langkah. Ini ada video teman-teman yang sudah kami syuting sama Pak Alif ya, Alif. Mungkin sedikit gambaran untuk jenengan, siapa tahu cocok. Satu gig, jadi terlambat. Ceritanya dia terlambat. Ya karena videonya nggak jadi, harus buat komik. Hari ini kamu tertinggal apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi yang pertama, ini tadi ternyata audionya nggak jelas ya, ternyata perlu volume yang lebih tinggi. Jadi untung belum tak kirim balik. Jadi revisi. Nah ini tadi intinya si Nelly ini terlambat karena dia bantu ibunya, begadang ya, bantu ibunya. Kasusnya seperti itu. Jadi di sini tadi saya menstabilkan identitasnya juga. Jadi
ada ini, saya tak dari ini aja ya, lebih mudah. Nah, jadi di sini ada tes di mana ini menanyakan keyakinan kelasnya atau peraturan. Kalau di sini adanya peraturan gitu. Jadi tentang apa yang dilanggar, nah selalu disiplin dan tepat waktu. Nah, akhirnya kita menanyakan dulu apa sih penyebabnya, ya. Kenapa kemarin terlambat? Sebenarnya sepele gitu teman-teman. Sepele, terlambatnya sekolah lebu apa? Biasanya gitu. Tapi dengan dibiarkannya itu, kalau ada yang saya bandel, kemarin aja si A nggak dihukum, kok saya ya udah, ya melu telat gitu. Kalau di sini mungkin nggak seperti itu. Gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Satu lagi videonya juga jadi satu di sini. Kalau yang kedua ada ini, jadi tidak pakai masker. Nah, kalau kita biasanya kalau nggak pakai masker ya langsung aja dikasih masker atau ditegur. Tapi kalau sudah berkali-kali mungkin saja kita tergantung kasusnya gitu. Kalau ini contohnya sudah ditegur oleh satgas cilik, tapi ngeyel gitu, nggak menghiraukannya. Saya jelaskan satu-satu ini ya. Tadi kita memvalidasi dulu dia salah atau tidak, alasannya apa, itu ya. Kemudian selanjutnya, sebenarnya sampai sini kita selesai. Wes dikasih masker ya sudah, aslinya. Tapi kita perlu tahu, apakah menurut kamu tidak memakai masker itu seperti yang selalu diingatkan, memakai masker sesuai dengan peraturan pemerintah di sisi lain, apa yang tidak diterapkan. Setelah itu biasanya kita ya sudah selesai tadi ya, kita nggak tanya kenapa, alasannya itu nggak tanya. Siapa tahu waktu pakai masker dalam waktu lama pusing, mungkin kalau dalam jangka waktu lama itu nafasnya sulit. Solusinya apa? Karena dia nggak tahu, daripada ribet-ribet pakai masker, lepas saja. Oke. Satu ketika lama yang pasti terasa sulit untuk itu. Karena kalau kita saat sendiri atau secara lain, kita bisa mengkasih. Nah, ini kita kasih solusi. Kalau saat tertentu kita bisa sedikit menarik masker untuk biar bisa lebih bebas bernafas. Setelah itu bisa saja kalau lagi sendiri dilepas sekalian nggak apa-apa.
Kalau ada temannya baru dipakai lagi. Itu solusi dari kita. Hal sepele bagi anak-anak itu kalau nggak kepikiran nggak akan kepikiran, mending dilepas. Atau kalau sendirian dilepas aja. Jadi kalau ada teman baru dipakai lagi. Itu ya. Tidak apa kan bisa dan ya, jadi menstabilkan identitas inilah yang akan jadi salah satu kuncinya. Jadi kita tidak, setelah dia menyadari kesalahannya, tahu manfaat dan tahu keburukannya tindakannya, kita stabilkan identitas mereka. Jadi kalau hanya sampai seperti tadi, berarti dia merasa bersalah. Oh iya, saya kok jadi anak seperti ini gitu. Jadi jangan terpotong, 3 tadi itu harus komplit. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, tidak berzina, tidak bisa berkomunikasi, tidak berkomunikasi. Aku tentang melakukan dirinya Oke, solusinya dia menawarkan saya akan pakai masker dan istilahnya minta maaf sama satgas cilik yang tadi, karena dia enggak manut karena itu sudah jelas, bahkan itu peraturan dari pemerintah gitu. Jadi bukan yang kita buat-buat. Peraturan dari pemerintah hanya peraturan tapi nggak ada sanksi, gitu kan? Nggak ada sanksi, nggak pakai masker di sekolah gimana, kan nggak ada sanksi. Nah akhirnya solusinya ya harus dari dirinya sendiri. Apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan proses restitusi tadi? Jadi itu teman-teman gambarannya nih. Jadi ya dari masalah sepele ini yang sepele saja prosesnya seperti ini, apalagi yang bertengkar, yang istilahnya sampai agak rame, ngoten nggih. Jadi kembali ke kasusnya juga, sepele seperti apapun, kalau tidak kita kasih perhatian ke mereka, itu tidak akan karakternya tidak akan terbentuk. Itulah kenapa kita harus jadi seorang manajer. Tapi jadi manajer seperti ini itu ya susah, tergantung kasusnya. Nek bocah ngomong ini susah juga. Jadi tergantung kasusnya, penyelesaiannya seperti apa tergantung itu juga. Kalau yang dilanggar adalah peraturan dan ada hukumannya langsung, ini kita jalankan. Tapi kalau tidak ada dan bisa dikondisikan, ya seperti ini tadi contohnya. Jadi masalah seperti itu tadi, seperti yang kasusnya Nelly tadi, dia itu membutuhkan dia butuh kasih sayang, karena kalau dia terlambat dan disalah-salahkan, berarti dia merasa membantu ibunya itu adalah hal yang salah gitu. Okay. Jadi kita jangan langsung menyalahkan, kita harus tahu backgroundnya apa dan tindakannya, jangan sampai ada hukuman kecuali memang melanggar peraturan yang sudah kita tetapkan. Mungkin satu saja nih kalau di sini. Yang kedua aja biar cepet. Ini untuk selanjutnya saja nih, untuk yang tahun depan nih. Setahun lagi. Kasus 2 nih. Jadi ini contoh. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru BK langsung melarikan mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti yang sebagai kepala sekolah tadi melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini yang ditarik kemejanya tadi ini.
Jawabnya saya perlu kancing saya diperbaiki. Ini oleh ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing atau tersebut? Kesal ya, Dino itu menanggapi menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Pak. Nah, itu meneruskan ini kok salah ya Bang. Ini dari LMS loh Badan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja antok dan menanggapi, yang ngajarin saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja antok. Terakhir terlihat pada jam sekolah, pulang sekolah kedua anak tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kalau kita biasanya nge-MSing bertengkar seperti ini, langsung ditanyakan penyebabnya, nyapa, minta maaf aja, selesai. Ya kancingnya tadi itu nggak terselesaikan, gitu. Kalaupun diselesaikan, sing jahitnya ini, yang Anto nggak tanggung, Dino nggak tanggung jawab. Betul. Jadi di sini ada proses restitusi yang dilakukan oleh Ibu Suti ini tadi. Nah, pertanyaannya memang nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino itu apa? Kebutuhan penguasaan di mana Dino dipaksa untuk menjahit padahal dia tidak bisa menjahit. Jadi dia akhirnya menyetujui kemejanya Anto yang untuk diperbaiki. Tapi di sisi lain dia mendapat keterampilan baru, cowok menjahit. Nah, akhirnya yang si Anto bajunya beres, si Dino dapat keterampilan baru. Jadi nggak dijarni selesai, wes pokoknya minta maaf salaman selesai. Padahal salaman ini karo mimin jauh itu toh. Biasa seperti itu. Ya selesai di situ memang masalahnya, tapi belum tentu di luar. Siapa tahu masih dendam, kancing bajuku nggak dibenerin. Contoh, itu hanya contoh. Kemudian posisinya adalah sebagai manajer, jadi tidak marah-marah, tidak membuat merasa bersalah anak-anak tadi. Nah, sudah sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah kita analisa siapakah yang dikuatkan, siapa yang dikuatkan, keduanya dikuatkan. Si Anto dapat kancingnya baju selesai, beres, Dino dapat keterampilan baru. Sepakat. Bahkan tadi di ilustrasinya pulang sekolah bersama-sama, enak. Kadang-kadang itu yang rame itu bahkan orang tua nih, anaknya wis dolanan bareng-bareng, orang tua nih diwaduli anaknya, Pak aku kemarin dipukul ini, sesuk diparani sesama orang tua, lu anakmu lo ini. Padahal putranya senekeran bareng. Sederhana sebenarnya, tapi kalau salah, bukan salah nih, kurang tepat penanganannya, mungkin akan salah juga hasil akhirnya. Ini sedikit pembukaan terkait dengan 4 minggu yang akan kami laksanakan nanti, dan harapannya jangan hanya saya saja yang bergerak, tapi saya mengajak jenengan, bukan mengajak kita saling kolaborasi. Harapannya sih sebenarnya nggak usah praktek, karena praktek pasti ada yang bertengkar. Jadi sebaiknya jangan, tapi ini penting untuk ini. Karena kita tidak menutup kemungkinan yang namanya anak-anak kadang-kadang guyon, itu jadi salah paham, bisa jadi bertengkar. Jangankan anak-anak, yang dewasa saja sama. Mungkin saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman, mungkin ada kalau yang ingin ditanyakan atau masih bingung, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah ditayangkan dan dijelaskan oleh Pak Wiku tadi, mulai awal dari akhir, ternyata dengan adanya guru penggerak itu kita meneliti berbagai
berbagai kasus yang sederhana namun bisa menimbulkan dampak yang sangat baik pada khususnya anak-anak. Contoh itu tadi Anto dan Dino, yang satunya permasalahan teratasi, keakraban terjalin, Dino mendapatkan keterampilan baru, gurunya menemukan cara mencari solusi yang terbaik, yaitu dengan cara menanyakan bekerja sama dengan guru tata busana ya Pak ya. Nah, itu salah satu contoh kasus yang kecil dan sederhana. Nah, tentunya di lingkungan kita, di SD kita tidak hanya hal-hal yang kecil saja Pak ya. Tentunya ya semoga saja hal-hal yang besar, namun Bapak Ibu kita dengan selayang pandang seperti itu kita bisa menarik kesimpulan ternyata berbagai ilmu ya yang telah dimunculkan kembali sebagai guru penggerak di SD kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa orang sungan-sungan tekoning Pak Riko ya. Sapa ngerti dari apa yang ditampilkan Pak Riko ini ya, saya juga tadi juga mencatat lebih baik sesederhana itu. Namun dalam pelaksananya itu kita banyak menggunakan media gitu Pak ya. Intinya kan begitu. Tapi pada intinya lima kebutuhan dasar anak manusia itu, dasar manusia utamanya anak yang kita perhatikan itu sebagai objek dari pendidikan kita ternyata tidak lepas dari contoh metode yang digunakan oleh Pak Riko tadi. Harapan kami bukan tidak hanya pertanyaan Pak, harapan kami Bapak Ibu semuanya ya, terlepas dari Pak Mas Anton ya, Mas Anton juga salah satu PTK tenaga penggerak di sini. Seperti itu Pak, selayang pandang mengenai kegiatan guru penggerak yang ada di SD Babatan 4. Kita bersyukur salah satunya Pak Riko menjadi salah satu yang terbaik dari teman-teman kita, bisa mengikuti sebagai angkatan keempat di Kabupaten Blitar. Kita jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya Bu Yuli ya. Jadi saya perhatikan semua itu mengarah kepada akhlak etika. Lagi akhlak etika ya. Kalau keterampilan tadi masih nggak tahu kedepannya kemana, tapi itu tadi ada rasa kasih sayang, saling membutuhkan, saling senang, saling berkahi, saling menghormati, kemampuan manajerial, membantu dan sebagainya. Ya ini adalah budaya yang positif ya. Itu Pak. Nah, itu. Kita jeda dulu nih. Baik, terima kasih atas masukan tanggapan dari Pak Yas. Memang benar nih, terkait dengan ini kan budayanya positif gitu nih, arahnya ke sana. Memang kita diminta untuk bukan memenuhi nih, sebenarnya lebih mengetahui kebutuhan dasar manusianya itu apa, anak-anak kita sedang butuh apa sih sebenarnya di sini, dan itu akan mengarahkan bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian restitusi itu tidak hanya untuk di sekolah, teman-teman. Jadi di rumah pun jenengan bisa menerapkan itu sebenarnya. Misalnya putra-putri ini misalnya kok pas nakal atau gimana, kemudian membuat kesalahan atau seperti apa, atau gelut kalau kancane atau tanggane, proses restitusi tadi itu bisa diterapkan. Jadi anak-anak itu jangan sedikit-sedikit dihukum,
Wes, kamu langsung masuk kamar saja, nggak boleh kemana-mana. Jangan, jangan ada bentuk hukuman. Jadi dia bagaimana caranya diarahkan untuk mencari jalan keluar, mencari solusi. Kalau ada yang dirugikan itu harus bagaimana kita istilahnya membayar kerugiannya itu. Jadi tidak melulu berupa nominal. Jadi belajar akhirnya kalau anak seperti itu dia jadi bisa tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada orang lain. Oh, kalau saya seperti ini nanti merugikan. Kalau saya sudah terlanjur melakukan kesalahan, saya harus memperbaiki itu. Itu sebenarnya tujuannya. Atau Pak, teman-teman seperti itu mungkin ada yang ingin disampaikan, tanggapan atau pertanyaan, saran silakan. Kalau ada yang ingin mewakili atau mungkin masih bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya bertanya berdasarkan pengalaman saya di kelas yang sering saya alami ketika anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, itu kadang saya bingung tentang hukumannya itu bagaimana gitu, yang bersifat baik dan mendidik. Karena kan anak-anak mesti, kalau saya tanya kenapa kok tidak mengerjakan PR, lupa Bu. Nah, itu tuh saya bingung mau menghukum itu bagaimana. Terus ya di sini yang saya alami kan anak-anak masih kelas 1, masih kecil. Mungkin kalau yang kelas atas gitu saya beri hukuman itu tahu, ngerti. Tapi kalau kelas bawah itu kadang ya sudah nggak apa-apa, dah diabaikan gitu aja, besoknya lagi lupa lagi gitu. Ya mungkin saya hanya minta solusi aja yang berkaitan dengan materi ini tadi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Farisa. Memang ini kembali ke yang tadi. Sebenarnya kalau kelas bawah itu kalau disuruh restitusi, disuruh seperti ini masih angen-angen gitu. Jadi kalau seperti itu kita kembali ke aturan dulu. Di kelas itu dengan buatkan aturan. Kalau mau sepakat dengan anak itu bagus, tapi yang saya kalau mungkin anak-anak masih belum bisa diarahkan ke sana, yang buatkan aturan dan hukuman yang nggak usah yang terlalu berat-berat. Pokoknya aturan kalau nggak mengerjakan PR konsekuensinya apa, dan itu nanti dikomunikasikan dengan orang tua juga. Jangan ke anaknya nggak paham. Satu, kalau itu nggak bisa dilakukan, yang kedua adalah ini gimana ya kok caranya anak-anak itu nggak bisa rajin mengerjakan PR. Buku penghubungi jenengan aktifkan lagi. Dari orang tuanya juga tanggung jawab. Anak-anak itu nggak bisa kalau hanya diawasi di sekolah. Kembali lagi, buku penghubungnya sudah jalan, misal sudah jalan. Pakai grup atau buku penghubung. Komunikasinya apapun bentuknya sudah jalan, tapi kok tetap nggak bisa, berarti ini kan ada masalah di situ. Apakah si anak nggak ada yang menemani belajar, atau orang tuanya itu nggak telaten belajar, itu kita harus telusuri dulu. Jadi kan ada kemungkinan kenapa dia lupa. Satu, ya memang anaknya sering bermain akhirnya lupa. Yang kedua mungkin saja tidak ada waktu. Yang ketiga mungkin karena nggak ada yang belajari. Atau ya memang mungkin bagi mereka malas belajar di rumah. Solusinya apa? Mungkin tugasnya bisa dikurangi atau jenis tugasnya dibuat menarik. Jadi nggak main nulis, atau mungkin saja tugasnya kalau nyanyi, buat tugas nyanyi di rumah direkam misal. Atau kalau konsekuensinya di kelas atau di sekolah, tergantung jenengan nanti mau buat bentuk seperti apa atau cari referensi di tempat-tempat lain. Kalau di sekolah lain yang nggak ada PR kelas bawah bagaimana? Kita harus cari. Kita nggak bisa hanya di lingkup ini. Kita cari informasi di tempat lain.
biar dapat masukan-masukan itu. Kalau memang benar kelas atas itu nek misalnya hukumannya nanti garapan PR pas istirahat, berarti kan dia dalam tanda kutip dapat hukuman, dia nggak istirahat toh, paham dia salah. Tapi kalau anak kelas bawah nggak bisa paham loh Bu. Jadi memang solusinya sementara tergantung kasus. Kalau sudah menjalankan, sudah komunikasi masih tetap saja, berarti kan ada masalah. Bisa saja dengan komunikasikan dengan orang tua, atau mungkin PR kebanyakan. Mungkin kalau sudah sedikit PR-nya dan itu tujuannya untuk memperdalam materi, berarti kan masalahnya ada di anak atau di orang tuanya. Ada nggak yang nuntun pas belajar di rumah masalah itu? Mungkin karena kan ya masih, karena gini, PR kan sebenarnya mungkin bisa. Tapi kalau memang latihannya menulis kan mau nggak mau menulis, cuman mungkin menulis apa yang menarik atau medianya jenengan buatkan yang menarik. Misalnya kertasnya nanti dibuat warna-warni, akhirnya menarik perhatian. Kalau hanya di bukunya sendiri kok kayaknya rasa-rasa, mungkin medianya. Kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kalau apa ya yang kurang dulu. Jadi dari diri kita sendiri. Kalau sudah dari kita sudah maksimal, lihat ke yang lain dulu. Itu sementara Bu Harisa. Mungkin saja medianya, mungkin cara menyampaikannya, mungkin cara komunikasinya. Kalau orang tuanya sudah jalan, anaknya jalan, ya harusnya dikerjakan. Itu loh. Tapi nggak masalahnya kembali di rumah itu seperti apa kita tidak tahu. Like akunnya orang tua saya sudah belajari, katanya nggak ada PR, nah kan repot. Padahal di WA ada PR ini, gitu. Mungkin saja bosen PR-nya gitu-gitu aja, mungkin dirubah. Atau mungkin bahkan kalau bisa nggak usah ada PR, tapi tugasnya kayak proyek gitu misalnya. Kalau di kelas atas enak dibuatkan proyek di rumah enak ya. Kalau kelas bawah mungkin ya suruh nyanyi, suruh buat keterampilan yang sesuai dengan temanya seharusnya memang sih. Tapi kalau bisa meminimalkan, kalau memang ya kalau mentok wah PR nggak tahu digarap, berarti kan kita bisa evaluasi, jangan dikasih PR berarti kita fullkan di sekolah aja sementara. Itu kan masing-masing solusinya kan masing-masing. Itu Bu Marisa mungkin bisa membantu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain tanggapan? Ada? Betul? Cukup? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian saya tutup. Saya tadi cek, mohon ngapunten, kemarin saya janji 30 menit sampai 45 menit, ternyata 1,5 jam. Yang ngapunten karena nanti ya kita nggak tahu jalannya kok panjang ternyata. Terus kedepannya saya sampaikan kembali, saya akan perlu banyak bantuan jenengan dan kita akan sering-sering kolaborasi. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya apapun itu, jangan menganggap saya lebih dari jenengan dan saya tidak akan menganggap jenengan lebih dari saya. Kita sama-sama berkolaborasi. Tidak ada ya istilahnya kalau guru saya sebagai guru penggerak, jenengan juga sebagai guru penggerak. Intinya jenengan tidak lembur pokoknya. Kita bagikan ilmunya saja, bermanfaat atau tidak untuk jenengan itu kembali ke jenengan sendiri. Jadi saya hanya bertugas menyampaikan, efeknya nanti kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Yang jelas nanti akan sering syuting bareng jenengan, anak-anak juga akan syuting. Jadi ya kita ngalir aja, natural saja. Jadi dokumentasinya juga asli. Jadi kalau yang tadi kan videonya memang settingan karena ya dibuat drama atau ya kan enggak. Karena di sini kan ya jarang yang terlambat gitu. Jadi karena rumahnya juga dekat-dekat ya jarang sekali. Kalaupun terlambat pun paling gara-gara yang mengantarkan, bukan karena anaknya gitu gitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah ucapan, salah tingkah laku dari saya. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kehadiran teman-teman semua pada siang hari ini. Yang pertama ini pengen nulari satu hal. Yang pertama itu kesepakatan kelas. Mungkin Bu ini kemarin sudah nyoba. Ini sekarang kita praktek kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu contohnya nih, ini dari kelas 6 ya. Jadi yang pertama tidak bermain di dalam kelas, meminta izin saat akan keluar kelas, menyimak penjelasan guru, menghargai pendapat teman, berbicara dengan sopan dan santun. Ini yang mengajukan adalah anak-anak sendiri. Jadi kita itu membuat peraturan. Nah, kita kan peraturannya dari dulu moro-moro ada di dalam kelas, enak tulisan-tulisan sih buat siapapun nggak tahu, sing nyepakati siapapun yang nggak tahu, okay. Dan akhirnya nek kita melanggar pun biasa, santai. Nah, kalau kesepakatan kelas ini nanti dicoba di kelasnya teman-teman semua masing-masing. Kalau aspirasi anak-anak sendiri itu jalan apa enggak? Sejauh ini yang alhamdulillah sebenarnya sepele, minta izin saat akan keluar kelas. Sebelumnya kelas 6 ini enggak enek angin, enggak enek udan, trotol masuk. Jadi kelihatan nggak tertib, sepele, tapi bagi yang ada masalah seperti itu ini ada efek karena anak-anak sendiri yang mengajukan, gitu. Menyimak penjelasan guru dan lain-lain itu akhirnya bisa dilaksanakan oleh anak-anak sendiri. Nah, ini hari ini kita akan sedikit praktek biar teman-teman ada gambaran membuat ini tuh gimana sih, memberikan kesempatan anak ambil membuat kesepakatan. Jadi usul yang diajukan dari diri sendiri itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak itu sendiri. Nah, kesepakatan nanti itu disetujui bersama dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Pasti di pelaksanaannya pasti nggak serta-merta langsung manut, enggak, tapi istilahnya apa? Alon-alon lah, alon-alon. Karena ini pun nggak langsung tiba-tiba kode-kode tertib pun enggak juga sebenarnya. Jadi tergantung nanti kita mengingatkannya bagaimana. Yang pertama, teman-teman nanti bisa ngasih kertas seperti ini. Nah, karena ini kelasnya sekarang kelasnya kita, berarti dengan harapannya itu kelas sekarang itu seperti apa? Misalnya mau nulis, kalau mau menyampaikan pendapat, angkat tangan, jangan tulis itu, atau menghormati pendapat orang lain, atau mungkin teman-teman mau ngasih masukan jam 11 selesai, itu sepakat, itu contoh. Terus mungkin bisa ngasih masukan tepat waktu, bisa juga. Monggo silakan ditulis. Mau atau HP-nya di silent, sepakatannya ditulis, monggo. Ya, tulis satu aja atau dua, monggo ditulis di sini. Oke, teman-teman, ditanggalkan depan sini. Bebas. Kalau di kelas, contohnya tidak boleh bermain di dalam kelas. Mungkin ada yang usul, tidak boleh. Mungkin angkat tangan dulu kalau mau menyampaikan pendapat. Karena apa? Kadang-kadang ini anak-anak nggak ditunjuk, langsung ngomong, akhirnya rame. Ngomong, nah, oke, terima kasih. Ini ada kesepakatan kelas yang
Mbak ini ragam telat kok. Rasa hati. Tidak foto kuwi. Tulen. Oh, oke. Ini untuk contoh yang di kelas nih, kalau yang ini nanti untuk yang pertama ini yang diajukan oleh anak-anak yang tidak melanggar aturan, berbicara dengan sopan, tidak bermain di dalam kelas, minta izin, saat akan keluar kelas, tidak boleh ramai, menjelaskan guru. Ini semuanya bukan dari saya, ini dari anak-anak sendiri. Jadi contoh satu, anak-anak menuliskan sendiri. Nah, disiplin waktu ini biasanya ya terkait dengan masuk, pulang, istirahat, itu terus karena apa? Nah, ini nggak dikasih, anak-anak kadang-kadang keluar beli langsung ditolak, nggak istirahat tapi makan dan minum. Nah, ini sepakat anak-anak memang nggak mau. Wah iya, kesepakatannya itu kemarin saya sudah buat aturan sendiri loh, masa tak langgar sendiri gitu loh maksudnya. Oke. Kalau yang ini Bapak angel lah, ceknya mengaruhi pendapat teman lah. Terus akhirnya kita ambil yang mudah dulu, yang dikerjakan yang bisa diterapkan di kelas. Jadi kita cari saja yang simpel-simpel, nggak usah yang terlalu. Nah, kembali ke kesepakatan kelas yang ini, angkat tangan sebelum menyampaikan pendapat. Nanti prakteknya teman-teman ditulis di papan bisa, langsung diketik di Word bisa, ditempelkan di kelas. Yang kalau yang kelas ini di belakang, ditempel di belakang. Terus ini tidak membicarakan hal di luar materi pembelajaran. Ini kelas atas sih biasanya ini yang bisa. Nah, ini anak-anak kecil, misalnya moro-moro maju, Bu, ini tonggoku tukaran, moro-moro enggak ini hubungannya karo pelajaran, moro-moro maju. Terus mungkin moro-moro gini, Pak Alif, ini, wes akhirnya roh gosip tetanggane situ malah roh. Itu nih, yo cepat-cepat biasa. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak sepakat, jadi ini anak-anak keterusan. Terus membuang sampah pada tempatnya sepakat. Nanti anak-anak akan ya kita tetap mengawasi, nggak akan 100% walaupun sudah disepakati itu kadang-kadang anak lupa ada kesepakatan seperti ini karena masih hal yang baru. Majukan tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya, sama jika keluar kelas minta izin dulu, nanti dengan tuliskan poin-poin. Nah, setelah ditulis di papan tulis, teman-teman nanya, anak-anak tidak bermain di dalam kelas, sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau sepakat, anak-anak nanti di bawah nanti bisa ditambah tanda tangan. Jadi untuk bukti, entah tanda tangan berupa namanya, nama pendeknya, atau buat tulisan latinnya, itu silakan. Nanti kalau ada yang melanggar itu loh, kamu sudah sepakat ini membuat orang-orang sendiri kok dilanggar-langgar sendiri. Jadi anak-anak nanti akan terbiasa lama-lama. Kalau awal-awal pasti ya nggak akan langsung manut, pasti gitu. Tapi yang jelas kita ada usaha membuat kesepakatan. Nanti levelnya kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Ini yang sederhana saja untuk di kelas kita.